Blue Lock episode yang ke-49 dibuka dengan sebuah potongan cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada momen inilah, akhirnya kita bisa melihat mengenai bagaimana kondisi dari para pemain Blue Lock ketika mereka sedang tidak berada di dalam lapangan. Singkat cerita, tepat setelah kemenangan besar yang akhirnya berhasil diraih oleh Blue Lock pada pertandingan mereka sebelumnya melawan tim Jepang U20, Jinpachi Ego pun akhirnya memberikan 3 buah pengumuman penting kepada para pemainnya. Pertama, mulai sekarang tim Blue Lock secara resmi sudah menjadi anggota yang sah dari tim Jepang U20, di mana pada pertandingan berikutnya yang akan dijalani oleh tim Jepang, baik itu pertandingan uji coba ataupun pertandingan di dalam turnamen, maka para pemain Blue Lock yang akan dipanggil untuk bermain mewakili negara Jepang di semua ajang kompetisi. Kemudian yang kedua, walaupun pada pertandingan ini Isagi adalah pemain yang dinobatkan sebagai pemain muda terbaik nomor 1 di seluruh Jepang, namun bukan berarti hal itu adalah akhir dari segalanya, tapi malah sebaliknya. Mengingat ini adalah awal mula dari perjuangan Blue Lock sebagai sebuah tim, maka peluang bagi para pemain lain untuk dapat bersinar sama seperti Isagi Oichi terbuka semakin lebar. Yang artinya semua pemain memiliki kesempatan yang sama dan semua pemain memiliki potensi yang sama juga untuk bisa berkembang menjadi jauh lebih hebat dari sekarang. Oleh karena itu, Jinpachi pun meminta mereka semua untuk tetap fokus dalam berlatih, karena ujian yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Dan yang ketiga, untuk merayakan kemenangan ini, Jinpachi pun akhirnya langsung memberikan hadiah kepada para pemainnya, yaitu berupa waktu libur panjang selama 2 minggu penuh. Di mana pada waktu libur ini, semua pemain akan dipulangkan kepada orang tuanya masing-masing. Dan semua pemain pun dibebaskan untuk melakukan semua aktivitas lain di luar lapangan tanpa harus merasa khawatir jika dirinya akan dibagi lagi secara mendadak oleh Jinpachi Ego. Karena menurut Jinpachi Ego, istirahat dan menenangkan pikiran setelah pertandingan melawan tim Jepang adalah sebuah bentuk dari latihan juga. Nah, menariknya, tepat ketika semua pemain lain sudah memutuskan untuk pergi ke ruang ganti dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah, ternyata masih ada satu orang lagi di dalam ruangan ini yang terlihat sangat kesal dan juga sangat emosi kepada Isagi Oichi. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Itoshirin? Melihat hal itu, Isagi pun seketika langsung berjalan menghampirinya demi mencoba untuk menghiburnya sambil berkata kepada Itoshirin, "Itoshirin, aku bisa mencetak gol pada pertandingan tadi adalah berkat dirimu. Karena nyatanya di dalam lapangan ini, hanya aku sajalah satu-satunya orang yang percaya bahwa kau pasti bisa mengalahkan Itoshi Sai. Jadi gol yang berhasil aku cetak hari ini sama saja dengan gol milikmu." Namun bukannya terlihat senang karena Isagi mau memperhatikannya. Nyatanya pada satu momen yang sama ini, Rin pun malah marah kepada Isagi dan juga berteriak kepadanya, "Diam kau brengsek, kau adalah rivalku dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Karena gara-gara satu golmu barusan, saya malah memujimu dan juga mengakuimu sebagai seorang striker terbaik. Oleh karena itu, di dalam pertandingan selanjutnya, akulah orang yang akan mengalahkanmu." Mendengar semua ucapan dan juga tantangan dari Itoshirin, Isagi yang awalnya nampak sangat kaget, akhirnya dengan cepat langsung meresponnya. "Hah, baiklah. Kalau begitu, coba saja kalau kau bisa, aku akan menunggumu." Scene pun kini berpindah. Setelah 1 hari berlalu, kini Isagi pun akhirnya memutuskan untuk langsung pulang ke rumah demi bertemu dengan kedua orang tuanya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja dia pun tanpa sengaja malah bertemu dengan salah satu mantan teman satu timnya ketika mereka berdua bermain sepak bola di sekolah bersama, yaitu seorang pria muda bernama Tada Tomonari. Di mana pada momen itu, Tada pun tanpa ragu langsung datang menyambut kepulangan dari Isagi, sekaligus memujinya atas semua pencapaian yang telah berhasil dia raih selama beberapa bulan kebelakang. Apalagi berkat penampilan Isagi yang luar biasa hebat di dalam pertandingan melawan tim Jepang U20, Isagi pun saat ini malah menjadi bintang idola dari semua anak-anak kecil yang ada di kampungnya. Awalnya semua pembicaraan dari mereka berdua itu terlihat sangat normal. Namun pada panel berikutnya, tiba-tiba saja ketegangan di antara mereka berdua seketika malah kembali terjadi. Di mana pada momen ini Tada pun mulai berkata kepada Isagi Oichi, "Isagi, walaupun saat ini kau berhasil menjadi pemain muda terbaik di seluruh Jepang, tapi aku masih belum bisa percaya dengan semua kemampuan yang kau miliki. Karena faktanya gol yang berhasil kau ciptakan kemarin adalah sebuah keberuntungan saja tanpa ada satupun usaha yang perlu kau lakukan. Mengingat bola hasil blokir dari Itoshirin secara kebetulan malah terpental menuju ke arahmu. Jadi aku pikir gol sepele seperti itu
sudah pasti 100% semuanya murni hanya keberuntunganmu saja. Tidak hanya itu, pada satu momen yang sama ini, Tada pun kembali melanjutkan semua ucapannya. Haha, aku tidak pernah mengira bahwa kualitas pemain dari tim Blue Lock yang berhasil mengalahkan tim Jepang hanyalah berada di level yang sama denganmu. Padahal kemampuanmu itu jauh lebih lemah daripada diriku. Jadi, andaikan waktu itu aku yang terpilih untuk bermain di dalam Akademi Blue Lock, maka sudah pasti aku pun bisa menjadi pemain terbaik juga sama seperti dirimu. Mendengar semua ucapan dari Tada barusan, Isagi pun seketika langsung terdiam dan juga tertawa sejenak. Hingga pada panel berikutnya, Isagi pun akhirnya memilih untuk tidak melawan balik semua perkataan dari Tada itu. Dan dia pun malah mengiyakan saja semua perkataan dari Tada sambil mengucapkan salam perpisahannya serta berjalan pergi untuk meninggalkan lokasi itu. Karena menurut Isagi, berdebat dengan orang yang bodoh dan juga tidak mengerti apa-apa tidak akan pernah ada habisnya. Nah, semua rentetan kejadian ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat singkat. Hingga setelah dirinya sampai di rumah dan juga setelah 13 hari berselang, akhirnya Isagi pun mendapatkan sebuah pesan pemberitahuan pada handphonenya dari Anri dan juga Jinpachi Eko. Di mana melalui pesan singkat ini, Jinpachi pun menyampaikan bahwa proyek Blue Lock tahap yang kedua akan segera dimulai dalam waktu 2 hari lagi. Oleh karena itu, mereka pun diwajibkan untuk segera kembali ke markas Blue Lock demi menjalani pelatihan selanjutnya. Hal yang sama pun terjadi juga kepada para pemain lain yang tersebar di seluruh kota di Jepang. Mulai dari Bajira, Chigiri, dan juga Nagi yang sedang terlihat jalan-jalan bersama, kemudian Gagamaru yang sedang berkemah dan juga hidup sendirian di tengah hutan, si Biksu Igaguri yang sedang membersihkan semua lantai di dalam kuil keluarganya, sampai dengan Raichi, Nanase, Ryu Shishido, Nico, dan juga Hiyori. Intinya, semua pemain dari tim Blue Lock 11 mendapatkan sebuah pesan singkat yang serupa. Hingga mereka pun akhirnya secara serempak langsung datang secara bersama-sama menuju ke markas dari tim Blue Lock lagi. Scene pun kini berpindah. Nah, sesampainya di dalam markas Blue Lock 11, semua pemain dari tim ini pun seketika kembali dibuat terkejut. Karena ternyata bukan hanya pemain inti dari tim mereka sajalah yang dipanggil untuk ikut melakukan seleksi tahap yang kedua. Tapi beberapa orang pemain dari tim Jepang U20 ikut dipanggil juga. Mulai dari Oliver Aiku, Teppei Neru, Miroku Darai, Kazuma Nio, Suto Sendo, dan juga Fugaku Ken. Melihat semua hal itu terjadi di depan mata mereka, Isagi pun dengan cepat segera bertanya kepada Aiku. Hah? Kenapa kalian bisa ada di sini? Padahal kalian semua sudah dikalahkan dan tim Jepang pun sudah dibubarkan. Mendengar pertanyaan dari Isagi Oichi, Aiku pun segera meresponnya. Haha, kami sendiri pun sama sekali tidak tahu dan juga tidak mengerti. Tapi yang jelas kami semua datang ke tempat ini atas permintaan dari Jinpachi Eko. Karena menurutnya dia ingin merekrut kami dan juga menjadikan kami sebagai bagian dari proyek Blue Lock tahap kedua yang akan segera dilaksanakan. Nah, tepat di tengah perbincangan mereka itu, tiba-tiba saja Jinpachi pun seketika langsung muncul di dalam sebuah layar besar yang ada di hadapan mereka sambil berkata seperti ini. Dengar, seperti yang kalian ketahui, bahwa turnamen Piala Dunia usia 20 akan segera dilaksanakan dalam waktu kurang dari 4 bulan lagi, atau tepatnya 100 hari dari sekarang. Oleh karena itu, aku akan memulai proses seleksi tahap kedua ini demi menentukan siapa sajakah para pemain yang akan masuk ke dalam skuad utama dari tim Jepang U20. Itulah alasanku memanggil lagi para mantan pemain tim Jepang U20 yang lama. Karena menurutku para pecundang seperti mereka nyatanya masih dapat kita manfaatkan. Jadi mulai dari sini, kita akan mulai semuanya dari nol lagi. Dan juga mulai dari sini, kalian semua mempunyai sebuah kesempatan yang sama untuk bisa bermain di dalam Piala Dunia nanti. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Jinpachi pun akhirnya mulai menjelaskan kepada semua pemain yang ada di dalam ruangan itu mengenai bagaimana proses latihan dan juga seleksi yang akan mereka lakukan di tahap yang kedua dengan berkata seperti ini. Kondisi kalian yang sekarang masihlah sangat lemah. Jadi mustahil bagi kalian bisa bersaing dengan para pemain hebat lainnya yang ada di seluruh dunia. Nah, mengingat waktu kita untuk berlatih hanya tersisa sebanyak 100 hari, maka kali ini aku pun memutuskan untuk menciptakan sebuah lingkungan sepak bola yang kompetitif di dalam ujian tahap yang kedua. Karena faktanya perkembangan kemampuan dari kalian sangat bergantung kepada lingkungan tempat kalian berlatih juga. Oleh karena itu, aku akan menciptakan sebuah liga di dalam Blue Lock yang melibatkan 5 tim terkuat di seluruh dunia dari 5 negara yang berbeda. Jadi di antara 5 negara ini, kalian bebas memilih di lingkungan manakah kalian akan berlatih dan mempertajam kemampuan kalian. Apakah itu di negara Spanyol,
Prancis, Jerman, Inggris, ataupun Italia. Nah, sebagai bahan referensi, aku akan menjelaskan sedikit mengenai gaya sepak bola dan juga iklim sepak bola yang ada di negara mereka. Yang pertama adalah Liga Inggris, di mana Inggris memiliki gaya permainan sepak bola dengan ciri khas kecepatan dan juga pertarungan fisik atau rush and speed. Di mana hampir semua gol yang tercipta di dalam liganya bergantung melalui kemampuan fisik dari para pemainnya. Atau sederhananya, kita menyebut Liga Inggris sebagai liga yang berfokus untuk menyajikan sebuah hiburan menarik kepada para penonton. Karena permainan cepat dari para pemain di dalam Liga Inggris mampu membuat penontonnya menjadi ikut terbawa suasana juga. Kemudian yang kedua adalah Liga Spanyol, di mana liga ini lebih mengandalkan teknik dan juga kreativitas. Karena nyatanya semua masyarakat di negara Spanyol sangat tidak puas jika hanya melihat gol saja. Hal itulah yang membuat Liga Spanyol lebih dikenal dengan liga yang mengandalkan teknik dari para pemainnya daripada kecepatan ataupun jumlah gol yang tercipta. Selanjutnya yang ketiga adalah Liga Italia, di mana Liga Italia dikenal oleh dunia karena ciri khas permainan taktikal dan juga catenaccio. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Italia dikenal dengan teknik permainan yang mengandalkan taktik serangan indah dan juga teknik pertahanan super gila. Jadi, liga dan lingkungan ini sangat cocok sekali bagi para pemain yang ingin mengasah kemampuan bertahan mereka dan juga melatih teknik atau kemampuan individual dari para pemainnya. Kemudian yang keempat adalah Liga Prancis. Nah, berbeda dengan ketiga liga sebelumnya yang memiliki ciri khasnya masing-masing, Prancis adalah sebuah negara yang mengadaptasi banyak sekali unsur permainan sepak bola. Mulai dari kick and rush dari Liga Inggris, taktik dan pertahanan dari Liga Italia, sampai dengan teknik dan juga keindahan dari Liga Spanyol. Intinya, Liga Prancis adalah pintu gerbang yang sangat bagus bagi para pemain muda yang ingin melatih kemampuan mereka di dalam semua bidang. Alias tidak hanya terfokus kepada satu gaya permainan saja. Mengingat di dalam liga ini, semua unsur sepak bola dari seluruh dunia akan dipelajari dan juga dipraktikkan secara terus-menerus. Kini sampailah kita kepada liga yang terakhir, yaitu Liga Jerman. Di mana Jerman adalah satu-satunya negara yang masih mempertahankan sebuah prinsip dari sepak bola rasional. Mengingat gaya sepak bola di dalam negara ini dari dulu sampai sekarang masih sama, yaitu sebuah permainan sepak bola cepat yang mengandalkan logika. Artinya, prinsip sepak bola dari Jerman sangatlah sederhana, yaitu siapakah yang mampu mencetak gol lebih banyak, maka dialah yang akan menang. Tidak peduli jika harus kejebolan sebanyak 5 gol, dan juga tidak peduli jika orang yang harus mencetak gol itu adalah seorang pemain bertahan. Jadi liga ini sangat cocok bagi para pemain yang ingin menjadi seorang striker terhebat. Karena di dalam Liga Jerman, jumlah gol adalah segalanya. Nah, itulah 5 liga terbaik dari seluruh dunia yang akan bermain di dalam kompetisi Blue Lock. Jadi mulai dari sini, aku akan memberikan kalian waktu selama 2 hari untuk memikirkan dengan matang di lingkungan manakah kalian memilih untuk berlatih dan juga di tim manakah kalian ingin bermain sepak bola. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai bagaimana kelanjutan kisah dari Sagi Oiche, nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.